pastinya. Nah, pemirsa, kita akan membahas tentang tema yang luar biasa sekali nih teman-teman. Nah, apa itu ya? Baik, kita akan membahas mengenai tradisi memuliakan Ramadan di Nusantara. Dan tentunya kita membahas bersama dengan narasumber kita yang luar biasa sekali, yaitu Kiai Haji Ahmad Muafiq, atau yang biasa kita akrabnya panggil dengan Gus Muafiq. Beliau merupakan sosok yang sangat expert tentunya dalam menceritakan transformasi Islam ke Nusantara khususnya. Bagaimana penduduk Nusantara ini mampu membumikan nilai-nilai Islam ke dalam semua lini kehidupannya, utamanya orang Nusantara atau orang Indonesia ini dalam memuliakan Ramadan. Nah, seperti apa? Kita sapa terlebih dahulu, sudah tersambung bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Baik, bagaimana kabarnya, Kiai? Sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Tambah sehat dong. Tambah sehat, Kiai. Kalau keadaan di daerah rumah bagaimana ini akhir-akhir ini? Biasa aja ya. Hanya perlintasan orang dikurangi. Baik, hampir sama dengan Surabaya juga ya, Kiai. Ada PSBB juga. Penyakitnya sama. Oh, penyakitnya sama. Betul. Barangkali lebih parah di Surabaya begitu ya. Baik ya, kita akan membahas mengenai tradisi memuliakan Ramadan di Nusantara. Nah, Yai Muafiq ini juga ditunggu-tunggu ini Pak sama pemirsa TV9 khususnya ya. Bagaimana ini Yai? Sedikit selayang pandang dulu ini sebelum kita ngobrol lebih jauh di segmen selanjutnya. Monggo Yai. Jadi sesungguhnya di dalam Islam itu perintahnya kan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi aku wajibkan kalian untuk siam. Syah bulannya di bulan Ramadan. Nah, di Indonesia siam itu bermakna dikasih makna puasa. Nah, puasa itu kan bahasa tersendiri yang berasal dari bahasa Nusantara untuk menjelaskan makna siam yang tidak makan, tidak minum, dan tidak menggauli istri di siang hari. Nah, kadang orang nggak pernah bertanya kenapa kalau orang Jawa, orang Indonesia kok menyebut bulan Ramadan itu dengan bulan puasa. Iya, ini kenapa, Yai? Nah, dulu sebelum Islam itu masuk, orang di Nusantara, terutama orang yang beragama Hindu, itu ada namanya ibadah yang sangat berat, namanya upawasa. Upawasa itu dharma untuk mencapai kesempurnaan hidup. Jadi dia tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh perempuan untuk mendapatkan kesempurnaan sebelum muksa. Waduh, baik ya, ini sangat menarik sekali. Jadi asal-usul kata puasa yaitu dari upawasa. Namun kita akan gali lagi, kita akan jelaskan kembali lebih lengkapnya usai jeda, Kiai. Ya, baik pemirsa, kami akan kembali tentunya dengan tema yang sangat menarik sekali dan juga narasumber yang luar biasa, masih dengan tradisi memuliakan Ramadan di Nusantara. Usai jeda, tetap bersama kami di program Tabung Maghrib di TV9 Nusantara. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Tabung Maghrib Ngaji dari Rumah di TV9 Nusantara. Dan tentunya kita masih membahas mengenai tema kita yaitu tradisi memuliakan Ramadan di Nusantara bersama dengan Kiai Haji Ahmad Muafiq. Ya, tadi kita juga masih tersambung ini bersama Yai. Ya, baik Yai, waduh ini ada si kecil gabung juga. Benar-benar ngaji dari rumah juga ini ya Yai ya. Iya. Baik Yai, kita lanjutkan kembali penjelasannya di segmen sebelumnya. Kalau tadi Yai sudah menjelaskan mengenai bagaimana asal-usul kata puasa yang sebenarnya juga tidak terlintas di benak kita untuk mempertanyakan asal itu. Yai, lantas bagaimana nih penjelasan kelanjutannya? Jadi dulu orang di Nusantara itu kalau udah persiapan untuk jalan kesempurnaan hidup kembali kepada Tuhan, kepada Sang Hyang Widi, di Jawa ini ada orang melakukan upawasa. Upawasa itu udah nggak makan, udah nggak minum, udah nggak menyentuh perempuan. Nah nanti terus muksa. Nah makanya ketika Islam itu datang, kok ada ajaran yang sama, juga nggak makan, juga nggak minum, juga nggak boleh menggauli perempuan. Loh, ini kan sama dengan upawasa.
Maka kemudian orang di Nusantara, di Jawa menyebutnya itu bulan puasa karena terbiasa melakukan upawasa. Dan upawasa ini memang berbeda sebenarnya, cuman ada hal yang sama di tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh perempuan. Kalau upawasa itu full time. Full time. Nah, kalau puasa kan dari sinar putih ke sinar hitam, fajar, abiyadi, ya Baitil Aswadi lah, itu aja intinya. Selebihnya dari situ kan yang namanya sunat. Disunatkan untuk taraweh, disunatkan untuk baca Quran. Nanti kesunahan-kesunahan yang lain. Sebenarnya kan yang pokok itu ya nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dari itu aja. Yang lainnya kan temannya. Iya. Baik. Nah, karena bulan puasa itu bulan mulia, maka orang memberikan teman yang banyak. Nah, lantas bagaimana kehidupan di Ramadan orang Nusantara tempo dulu dengan hingga sekarang dari waktu ke waktu ini, Yai? Utamanya sejak zaman Wali Songo khususnya hingga sekarang ini bagaimana, Yai? Sebenarnya yang pokok masih sama. Baik. Yaitu sahur, buka, bangunin orang sahur. Yang kalau di Surabaya ada patrol tadi itu, sahur orang sahur sakarepmu, itu kan ada itu ya. Betul. Ya dari dulu seperti itu. Terus kalau ada yang pakai mercon, malam-malam pakai mercon, kemudian menunggu berbuka, orang sekarang menyebutnya ngabuburit. Ya, menunggu ya selebihnya itu adalah tradisi-tradisi bagaimana orang berbahagia dengan kehadiran Ramadan. Maka apa yang tidak ada di luar Ramadan biasanya ada di dalam Ramadan. Dan itu. Kalau melihat perkembangannya, bagaimana yang orang menyebut tradisi. Iya. Gitu. Karena di luar ketentuan syar'i, nah itu yang kemudian menyebut tradisi. Tapi saking pinternya orang Nusantara, maka sesuatu yang tadinya syar'i menjadi lebih semarak karena adanya tradisi-tradisi yang dibangun. Itulah lebih semarak. Itu kan pinternya orang Nusantara. Baik, Yai. Lantas sebenarnya kan ada banyak sekali tradisi tentunya di Indonesia ini dari berbagai daerah ya, seperti di Semarang ada dakderan, lalu nyorok, kalau di Jawa, lalu di Malang ada festival perkusi, kalau di Surabaya ada megengan juga. Sebenarnya makna-makna dari tiap-tiap tradisi ini bagaimana menurut Yai Muafiq? Ya makna-maknanya semuanya sama, bersyukur karena diperkenankan untuk melampaui bulan Ramadan. Wujudnya aja yang beda-beda. Jadi untuk menemani sesuatu yang bersifat syar'i, itu dibangunlah yang namanya tradisi dan budaya agar menjalankan perintah syar'i ini tidak menjadi berat. Karena ada budaya-budaya. Nah, itu tergantung daerahnya, ada yang perkusi, ada yang dukderan, ada yang pasar bandeng tadi sampai sampaikan di Gresik, ada pasar bandeng, ada apa. Ini kan pinter-pinternya orang mengelola sesuatu yang bersifat syar'i agar lebih mudah dipahami oleh manusia yang berbeda zaman, berbeda tempat, dan berbeda waktu. Bagaimana Kiai untuk menjelaskan atau menceritakan sejarahnya ini? Kalau kita tahu bahwa Wali Songo ini juga berpengaruh dalam dakwah di Indonesia ini, bagaimana Yai? Ya, kalau Wali Songo bukan hanya berpengaruh, tapi yang menjadi trendsetter. Baik. Trendsetter. Nah itu, maka kemudian orang diajak berbahagia dengan kehadiran Ramadan. Misalnya mercon. Iya. Ini kan tradisi yang munculnya hanya ada di bulan Ramadan. Untuk apa? Agar orang merasa bahagia dengan mercon. Sebelum ada mercon ya pakai petas pakai bumbung, pakai bambu itu. Yang dulu pakai karbit dor itu ada. Ya dulu misalnya kayak tabu beduk. Ya biar agama ini menjadi nggak datang dengan wujud asli tanpa bisa dipahami oleh masyarakat di mana Islam itu datang. Intinya cuma itu aja, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan dari terbit matahari sampai terbenam.
Kan intinya cuma itu. Baik. Jadi orang kalau menjalankan itu sudah puasa. Nah, di luar dari itu semua adalah untuk memperkuat bangunan puasa, bangunan Ramadan agar tidak terasing. Sama kan? Sholat, ya sholat juga sama. Tapi dibangun oleh orang Nusantara ada pujian, ada apa. Haji sama ya, cuma yang penting ke sana. Tapi kalau orang sini ada yang diantar sampai berapa bis, kebun binatang, apa lah ini kan caranya orang sini. Intinya cuma itu aja, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan dari matahari terbit sampai terbenam. Selebihnya itu adalah bangunan untuk memperkuat keberadaan Ramadan. Nah itu yang kemudian disebut tradisi. Nah tentunya ada perbedaan ini ya mengenai memuliakan bulan Ramadan di Nusantara. Berbeda dengan negara-negara lain. Contohnya seperti adanya imsak kalau di Indonesia. Nah ini bagaimana menurut Yai Muafiq? Nah imsak itu kan karena di Indonesia dibutuhkan. Sebab matahari terbitnya itu kan nggak ketahuan kalau di sini. Orang di Arab imsak itu nggak perlu ada tanda rame-rame karena matahari terbit itu kelihatan karena padang pasir. Nah orang di sini terhalang gunung, terhalang pohon, terhalang apa. Kalau nggak ada peringatan gitu bisa bablas karena jam 7 masih pagi di sini. Nah maka imsak itu adalah peringatan lah. Ada yang kemudian pakai suara. Imsak ada yang waktu tinggal 7 menit. Waktu sahur tinggal 5 menit sampai tinggal 1 menit. Waktu habis. Ada yang dengan tarhem. Jadi macam-macam. Yang penting adalah agar orang sini tidak kebablasan. Karena secara geografis tidak mudah untuk melihat matahari terbit secara langsung di Nusantara. Karena adanya gunung, adanya pohon. Sehingga matahari keluar itu waktu sudah habis subuh baru kelihatan matahari di sini. Jadi maka kemudian imsak itu dipakai agar tidak kebablasan. Baik, lantas memaknai hal itu, mengenai tradisi yang begitu banyak di Nusantara ini bagaimana menurut Yai Muafiq ini? Ya, jalani aja. Wong itu juga tidak melanggar syariat. Jalani aja apa yang mercon. Misalnya ada dor gitu. Kiai biasanya kalau ada mercon komentarnya mercon kok gak keras. Itu aja. Katanya nanti membakar uang ini Yai. Ada yang bilang uang kok dibakar gitu. Bagaimana Yai? Itu kan pandangan orang yang tidak mewakili pandangan keseluruhan. Jangankan mercon. Baik. Orang doakan orang mati aja ada yang mengatakan itu buang-buang uang dan sia-sia, apalagi mercon. Jadi tidak usah dipikir lah kalau ada yang ngomong begitu. Kalau saya sih nggak perlu dipikirin. Ya kalau kita punya anak pengen mercon ya diberikan mercon. Nggak masalah ya Yai? Nggak masalah. Baik Yai, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita nih Yai usai jeda. Baik Yai, kita lanjutkan kembali nih Yai. Kalau sebelumnya kita sudah singgung ini, banyak beberapa orang tentunya penduduk Nusantara atau masyarakat ini meragukan adanya tradisi-tradisi. Ya kita bicara tradisi, memang banyak sekali tradisi di Nusantara. Kalau nggak ada dalilnya, lantas mengapa kita lakukan? Nah ini bagaimana penjelasan Yai Muafiq? Ya, dalil itu kan sebenarnya ada yang pokok, ada yang qat'i. Nah, terkait puasa itu yang qat'i ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu qat'i, itu Quran yang perintah. Nah, Rasulullah mempraktekkan dan itu banyak di situ sumu lihilalin waftiru lihilalin. Banyak. Nah terus kemudian ini kan kebahagiaan seseorang diizinkan oleh Allah untuk menjalankan puasa. Baik. Nah, setiap ibadah itu kan harus disambut dengan bahagia dan riang gembira. Apalagi puasa itu berat karena nggak makan gitu. Bagaimana orang bisa menerima ibadah dengan riang gembira? Lah itu kan menghasilkan pola dan corak. Setelah itu orang menyebutnya tradisi. Sebenarnya sih intinya tidak membuat tradisi, enggak. Jadi ya orang mencari hiburan biar indah aja, terus kemudian kala itu banyak yang menjalankan, kemudian disebut tradisi. Awalnya mungkin juga biasa-biasa aja, ada mercon di bledos gitu kan. Iya.
Ya, ada makanan disuguhkan. Nah, akhirnya kan, oh bagus kalau ada makanannya. Akhirnya menjadi tradisi. Lah ya itu, yang intinya kan cuma nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan di siang hari. Cuman itu aja. Apalagi kalau secara fikih. Iya. Kalau Anda misalnya sampean pengen es degan siang-siang, kok nggak tahan, beli aja. Terus dikumur-kumur boleh. Kumur-kumur itu, tapi jangan ditelan, nggak apa-apa. Kumur nggak apa-apa Kiai. Nggak apa-apa, makanya sikatan itu boleh. Yang penting tidak masuk ke belakangnya kintil-kintil. Kalau mangap itu kan ada kintil-kintilnya, nggak ke belakang. Ya kalau itu semuanya, bahkan taraweh itu sebenarnya dulu juga tidak disunahkan oleh Nabi. Bahkan Nabi cuma 3 malam aja, karena takut dianggap nanti wajib. Iya. Lah oleh Sayyidina Umar kemudian ditradisikan, diramekan dengan taraweh. Idul Fitri ya ada yang pengen lebih rame maka dilaksanakan di lapangan. Itu kan juga tradisi itu sunnah. Ketiduran juga nggak apa-apa, nggak sholat Idul Fitri, wong itu sunnah aja. Yang penting sudah berbuka. Nah itu kan sebenarnya kalau ditarik ke belakang semua intinya tinggal nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Selebihnya dari situ kan dilakukan untuk memuliakan Ramadan. Bikin jajan. Ini juga nggak ada dalilnya. Ngapain TV 9 sore-sore begini bikin acara buka? Ini juga nggak ada dalilnya kan? Ya kan dalilnya nggak ada. TV 9 ngapain bikin acara begini segala? Nggak ada dalilnya. Tapi ini dibutuhkan orang. Satu, pengen mendapatkan wawasan. Yang kedua, sambil nunggu maghrib lihat TV. Baik. Ada yang bawa gitar, ada kiainya, ada penyiarnya yang cantik, kan semuanya nanti pada lihat. Hiburannya macam-macam. Ya. Iya, baik. Jadi bisa dibilang tradisi ini salah satunya yaitu sebagai hiburan atau menemani Ramadan khususnya. Nah, selain itu apa Kiai? Khususnya tujuan dari adanya tradisi di Nusantara ini Kiai? Ya untuk menguatkan. Seperti apa itu Kiai? Ya misalnya kalau kemudian bulan Ramadan ada malam roktek, ya akhirnya kan orang bangun. Lah bangun itu kan untuk bangunin sahur. Sahur itu sunnah. Jadi sunnah sahur itu akan lebih sempurna kalau orang tidak kedandapan karena dibangunkan oleh anak yang roktek. Dan gitu. Berbahagialah kalian dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya agar berbahagia. Anak kecil suruh main mercon. Akhirnya dia bahagia. Nanti kalau dia besar nggak kaget dengan Ramadan karena dia merasa bahagia waktu kecil di bulan Ramadan. Idul Fitri sesungguhnya cuma sholat, tapi orang sini kemudian membangun Idul Fitri menjadi sebuah ruang konsolidasi, ruang silaturahmi, peredaran uang bisa kemana-mana. Termasuk bahwa kemudian Idul Fitri itu kalau di sini melahirkan tradisi saling memaafkan. Lah kan sempurna, hablum minallah sudah, hablum minannas selesai. Nah, jadi hal-hal yang tadinya bersifat syar'i itu menjadi sempurna karena didukung oleh tradisi-tradisi. Intinya kan itu. Baik Yai. Nah ini juga ada salah satu tulisan Gus Dur ini ya yang sangat terkenal, yaitu salahkah jika dipribumisasikan. Nah adakah korelasinya ini dengan tradisi Nusantara dalam berislam utamanya di bulan Ramadan ini Gus? Ya kalau dipribumisasikan itu kan istilah untuk memperkenalkan Islam kepada orang Indonesia. Contohnya saya, ini kalau di sana sebutannya syaikhun, ustadun. Nah itu kan menjadi bahasa yang aneh. Agar orang mengerti maka kami kemudian disebut kiai. Nah kiai itu waktu di sini ya masih campur sama kebo Kiai Slamet, Mbak Kiai Pleret, masih sama. Sekarang orang mengenalnya Kiai Haji. Sholat dibahasakan dengan bahasa pribumi sini sembahyang. Terus misalnya Syahrul dengan puasa. Sama di sini pribumisasikan bahkan sampai ke tingkatan yang lebih ekstrim. Orang ditanya Hondamu apa? Jawabannya Yamaha Mio misalnya. Itu kan
Sama itu. Pribumisasi yang paling kental di bulan Ramadan itu. Iya. Contohnya adalah seluruh bungkusnya kongguan isinya rengginang. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang sudah dari lama sudah. Cuman Gus Dur kan membahasakan agar orang ingat kembali. Ya kan, sholat dengan sembahyang, siam dengan puasa. Itu haji, ziarah haji, bahkan agar Pak Haji ini dikenal orang disebut Pak Haji. Itu kan cara-cara orang di sini. Jadi itu kan sudah dari dulu. Cuman sekarang ada orang yang mulai nggak pede. Iya. Kan itu orang-orang yang mulai nggak pede pengen kembali ke istilah awal. Kan itu ustadz, terus sholat, masjid, langgar, nggak apa-apa lah. Baik, ini artinya juga bahwa Islam adalah ajaran yang sangat lentur ya Yai dan juga dinamis. Nah, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita Yai usai jeda. Yeah. Baik pemirsa, kita akan berbincang kembali bersama dengan Yai Muafiq namun usai jeda. Untuk itu tetap bersama kami, tetap di program Tabu Maghrib TV 9 Nusantara. Tabu Maghrib ngaji dari rumah di TV 9 Nusantara masih bersama saya Putri Humayroh dan kita juga masih membahas mengenai tradisi memuliakan Ramadan di Nusantara khususnya. Nah, tadi kita sudah membahas banyak, jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di line interaktif di 0315660109 atau kirim saja melalui pesan kami di 081132111189 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita masih tersambung bersama dengan Yai Muafiq. Baik Yai, kita lanjutkan kembali. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang masuk ini Yai. Yang pertama yaitu seringkali kita dapati ungkapan menistakan bulan Ramadan. Nah, ini juga memang ada perkembangan teknologi juga Yai. Banyak sekali orang yang saling menistakan, ini dianggap menistakan banyak sekali, nah atau menghina bulan Ramadan, dan tentunya ini ditujukan pada orang-orang tertentu seperti yang akhir-akhir ini terjadi nih kayak pada salah satu penyanyi yang ada polemik nyanyian yang tidak sesuai dengan nuansa Ramadan. Nah, ini bagaimana menurut Yai Muafiq? Orang program Ramadan nyanyi, Iya. ada yang nyanyi dangdut. Ya kan, muliakannya pakai mercon. Mercon itu malah gak ada agamanya. Iya. Jadi sebenarnya tinggal cara pandangnya seperti apa. Tadi kasusnya siapa? Yang nyanyi tadi? Dari apa? Sabian Gambus. Oh, Sabian yang Gambus, viral nyanyi. akhir-akhir ini, ya. Nyanyi ya tap-tap. Betul. Padahal itu konteksnya katanya dari itu tidak mengartikan yaitu lagu religi seperti itu ya. Ya, tinggal cara pandang orang aja. Oh, toh banyak yang juga nggak ngerti artinya. Tapi waktu Sabian nyanyi kan semua yang denger juga senang. Iya. Ya tap-tap itu kan banyak itu, anak saya aja senang tap-tap sambil ngelompat-ngelompat. Jadi nggak masalah ya. Alah kayak gitu aja kok dianggap masalah. Yang penting yang dengernya seneng, dan itu bukan lagu seronok, juga bukan lagu biasa aja menjelaskan kayaknya orang putus cinta apa. Iya. Iya, ya biasa aja. Saya sih nggak ngelihatnya, kalau ada yang melihat itu menjadi penistaan bulan Ramadan, saya kok nggak ngelihat itu. Saya nggak ngelihat itu hal yang biasa. Mungkin Sabian juga pengen ada lagu yang bisa menghibur orang. Nah, pikirnya tap-tap itu adalah lagu yang bisa menghibur, dan ketika orang dihibur dengan lagu tap-tap ya ini sama dengan santri pondok nyanyi Scorpion nggak ngerti artinya. Santri nyanyi lagu Metallica nggak ngerti artinya. Iya, ada banyak salah paham, cuman kalau saya ceritakan di sini sampean bisa ketawa nanti. Iya, bagaimana Kiai? Santri pondok itu ada dulu itu. Ada ngaji, karena belajar Al-Quran. Kalau langsung pakai Quran kan dimarahi. Agar tidak dimarahi pakai lagu, tapi mirip Quran. Wa ma Coca-Cola wa ma Fanta wa sabrit wa tutublimuna wa idza batukum minhum qaridin. Kalau yang nggak ngerti ya Allah. Iya kan biasa dulu. Coca-Cola Fanta biru wasbrid aqua. Kul kudu kadal kesit godong jati kasaber. Loh itu kan
orang yang nggak ngerti juga Allah. Gitu. Jadi itu dulu hal yang biasa, lumrah. Tapi sekarang nggak tahu lah, orang punya pikiran yang macam-macam. Ini dianggap penistaan, ini dianggap keliru, ini dianggap apa ya, tergantung cara pandang. Nanti lama-lama juga orang terbiasa. Oh, penistaan, oh enggak juga, gitu ya, biasa aja. Ya, Sabian baru latihan ya tap-tap, ya biarlah, senang saya lihatnya dia pengen nyanyi religi. Nah kalau orang sekali keliru kan tidak kemudian semua yang lain jadi jelek. Dia juga punya banyak yang baik. Gitu. Ada terus apa itu VV, ada siapa, ya, sudahlah. Enggak, saya nggak ngelihat itulah sebagai buah penistaan bulan Ramadan. Kadang jangan-jangan yang bilang penistaan aja juga nggak ngerti apa makna Ramadan. Asal nulis saja. Orang sekarang saya juga nggak heran sudah. Kiroahnya Muammar. Iya. Ya di YouTube itu Muammar itu kalau kiroah dosanya apa? Itu ada yang masang jari tengkurap. Ada yang masang jari terbalik begini terus. Itu dosanya apa wong kiroah? Jadi nggak usah dianggap lah yang begitu. Jalan aja. Wong ini zamannya. Jangan-jangan malah yang komentar itu nggak ngerti. Saya nggak terlalu nganggap serius sekarang, yang kayak dulu tanggap yang kayak gitu serius, sekarang nggak serius ternyata. Orang-orang itu ada yang komentar puasa jelek. Iya. Orang kok begini ternyata dia nggak puasa. Jadi karena nggak ada. Jadi yang penting adalah berbahagia, membahagiakan Ramadan. Kuliahkanlah kita kebahagiaan dengan datang Ramadan. Kalau anak-anak ya dengan lagu pelangi-pelangi, dengan lagu biar tidur Nina Bobo, oh Nina Bobo itu. Anak saya yang kecil lagunya kalau menjelang buka ini jari finger, ayo gitu, nggak ngerti. Baik, intinya bagaimana kita menikmati bulan Ramadan itu, Yai, selagi tidak keluar dari ranah keislaman. Baik, Yai, ini ada yang nggak boleh itu nyanyi sambil minum es degan, nggak boleh. Baik, nggak boleh ya. Jadi teman-teman ini juga nggak boleh side project ini ya. Jangan-jangan nanti pulang langsung pesan es degan ini. Waduh, buat buka puasa. Oh iya, saya husnudan saya. Baik ya, ini ada pertanyaan selanjutnya ini, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Holilur Rahman Tarokan Banyuanyar Probolinggo, tanya Kiai, memuliakan kedatangan bulan Ramadan memang dianjurkan dalam Islam. Namun di daerah kami ada satu tradisi, setiap setelah sholat Id pergi ke kuburan sesepuhnya yang sudah meninggal untuk menyulut mercon atau petasan, dan itu pun tidak sedikit sehingga kuburan jadi ramai. Seperti itu ya. Lantas bagaimana pandangan Islam? Monggo Yai penjelasannya. Itu jadi ada ya begitu. Bener-bener bagus itu. Tapi ya jangan terus bikin petasan di kuburan. Ini teman-teman side project sampai nggak tahan. Iya bagaimana ya ini? Ntar dulu. Jadi di dalam Islam ada namanya falahum ajrun ghairu mamnun. Ada pahala yang memang tidak putus. Baik. Gitu. Bahkan sampai meninggal pun itu tidak pernah terputus. Orang kalau hidupnya rame rumahnya, biasanya makamnya juga rame. Nah, saya khawatirnya itu yang meninggal di situ itu dulu juga punya kebiasaan yang sama. Jadi waktu dia masih hidup, itu kakek-kakeknya yang meninggal di situ, itu juga dimerconi. Jangan-jangan itu maka. Kemudian itu adalah ya terus saja, nggak apa-apa, bukan tradisi sebenarnya, adalah sesuatu yang memang diperoleh ketika orang hidup melakukan itu, meninggal juga begitu. Nah tanya aja sama tadi yang nanya, apakah kira-kira dari dulu punya kebiasaan itu? Lah makanya dulu yang meninggal itu ketika masih hidup suka menyalakan mercon di kuburan kakeknya. Sekarang ketika dia mati, cucunya yang nyalakan mercon untuknya di kuburannya. Jadi itu jangan begitu. Di tempat lain juga enggak. Ya kan, di tempat lain juga enggak. Sehingga sebaiknya bagaimana ini Kiai? Itu ya orang Probolinggo harus bikin kesepakatan. Kira-kira terusin apa enggak? Kan gitu. Kalau bisa ya tahlilan dulu lah. Tahlilan dulu. Yasinan di situ ke kuburan leluhurnya. Merconnya ya jangan pas di kuburannya. Kasihan nanti kalau war gitu. Waduh, yang dikubur di situ bisa pusing gitu. Apa-apa bikin aja kesepakatan. Di sana kan ada ulama-ulama di Probolinggo. Minta pertimbangan ke Nurul Jadid, minta pertimbangan ke Genggong.
minta pertimbangan kepada para ulama di sana. Kalau itu tradisinya mau diterusin, ya berarti nanti sekarang yang suka meledoskan kuburan. Kalau dia mati nanti, juga dimerconi sama anaknya, nantilah. Biar dia kerasa enak gak dimerconi di kuburan. Karena kebahagiaan anak cucu itu juga penting untuk dilestarikan. Nah gitu, ya belum ngerasain, jangan diputus nanti. Biarin aja nanti. Biarin saja Kiai, tidak perlu diputus kah atau bagaimana? Ya biarin aja yang sekarang suka merconin kakek buyutnya di kuburan, biar kalau dia mati juga nanti dimerconi cucunya lagi. Tradisi itu akan terus menurun. Karena tradisi itu turun-menurun. Nah, ini juga penting juga ini ya. Kita juga perlu mengetahui kapan ini tradisi harus diteruskan, kapan tradisi ini juga harus dihentikan. Nah, usai jeda Kiai, kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa, ini semakin menarik memang tema kita, yaitu tradisi memuliakan di bulan Ramadan. Sangat banyak sekali tradisi unik, khususnya di Indonesia ini. Usai jeda kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Tabu Maghrib. Baik, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Tabu Maghrib Ngaji dari Rumah di TV 9 Nusantara. Tentunya terima kasih pemirsa Anda yang beberapa sudah berpartisipasi bersama kami untuk mengirim pertanyaan. Dan bagi Anda yang ingin memiliki pertanyaan, ingin bertanya, masih ada kesempatan ini pemirsa. Silakan bergabung bersama kami di 03156601009 atau melalui WhatsApp kami di 081132111189. Insya Allah langsung dijawab langsung bersama dengan Yai Muafiq. Baik Kiai, kita juga minta maaf ini kalau di segmen sebelumnya memang kita menahan tawa juga, dan memang ini juga menjadi ciri khas dari Islam di Nusantara juga ya. Bagaimana ya tradisi ini juga dianggap sebagai suatu hiburan, suatu yang menyenangkan khususnya, dan tadi juga Yai Muafiq menjelaskan bahwa tradisi ini juga sebagai penguatan begitu ya. Nah, menyambung kembali yang di segmen sebelumnya ini ya, mengenai tadi yaitu ya ada tradisi, mungkin juga masyarakat juga baru tahu ada tradisi menyalakan mercon di kuburan ketika Idul Fitri. Nah, lantas bagaimana nih ya? Ini kapan tradisi harus dihentikan? Kapan tradisi ini harus diteruskan untuk anak turun ini bagaimana ya? Jadi yang bermanfaat untuk mayit itu kan ada 3. Baik. Jadi sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu harus menyenangkan. Idkhalus surur. Jadi memberikan kebahagiaan. Nah, mungkin mercon itu juga salah satu cara memberikan kebahagiaan. Ya kan, dia beli mercon, diledakkan, semua yang dengar bahagia. Lah kebahagiaan para orang yang mendengarkan mercon itu jadi sedekah untuk mayit. Bisa jadi di situ, walaupun kelihatannya mercon itu keras. Kan kita yang masih punya kuping yang keras ini. Tapi bagi para almarhum ini, almarhumah ini kan butuhnya sedekah. Nah, ada sedekah nasi untuk diberikan makanan kepada orang yang masih hidup. Ada sedekah daging yang diberikan untuk kemanfaatan orang hidup. Ada sedekah bangunan yang diberikan kemanfaatan. Nah, ini sedekahnya mercon. Yang disedekahkan suara kepada yang hidup. Anak-anak kecil senang semua lah, senangnya anak kecil itulah. Karena adanya mercon, maka kemudian itu yang menjadi sedekah kepada mayit. Itu bisa jadi, kita juga taunya bahwa sedekah itu. Nah, yang kedua adalah anak yang soleh, yang mau mendoakan. Nah, tadi sudah didoakan kan datang ke kuburan. Baik. Nah, tahlilnya itu mendoakan. Nah, sedekahnya pakai mercon. Kan gitu. Nah, bisa jadi. Saya nggak ngerti. Nah, biar tahu bahwa itu jadi sedekah atau tidak, ya diterusin aja. Biar sekarang yang suka merconin yang meninggal, besok kalau di dalam kuburan masih tahu, oh iya bener, ini jadi sedekah. Dan kami juga nggak kaget yang di kuburan gitu, biasa. Tahu seneng kan kalau ada mercon, tawar, seneng. Gore gitu. Nah, kebahagiaan yang denger itulah yang akan jadi sedekah untuk si mayit. Kan itu. Baik. Sama. Ya. Jadi bisa dianggap sebagai sodako seperti itu ya, atau mungkin bisa sebagai jalan untuk mengajak anak-anak supaya tertarik untuk ziarah kubur, untuk mencintai, untuk mendoakan para ahli kubur seperti itu ya? Iya, tapi caranya pakai mercon. Ya, mungkin dulu di situ pabrik mercon kan itu juga nggak ngerti. Baik. Iya. Mungkin itu adanya cuma di situ aja, di tempat lain juga nggak ada. Gitu.
Sepertinya harus digalakkan juga ini ya, ya. Baik, baik ini ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Zainul Arifin dari Lamongan, Gendot. Hmm. Pak Kiai, saya tanya, saat kulo sholat asar rokaat awal telinga kanan terdengar suara sejatine menungso iku ora iso opo-opo lan ora weruh opo-opo, sing weruh cuma Allah. Nyuwun pangertenipun. Nah, bagaimana ini ya penjelasannya? Ya, menungso ya enggak roh memang. Makanya kalau orang beribadah itu disebut ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah kita ini melihat Allah, seolah-olah kita tahu Allah. Padahal kita nggak tahu. Ya makanya ya yakin aja Allah melihat kita. Nah itulah namanya husnudzon. Maka orang kalau kemudian sampai pada perasaan bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa melakukan hanya Allah. Nah itulah sebenarnya apa yang diajarkan lewat husnudzon kepada Allah. Tapi bahwa manusia dikasih sesuatu juga boleh melakukan sesuatu. Misalnya manusia dikasih kemampuan untuk kerja, ya kerja. Manusia dikasih kemampuan untuk mikir, ya mikir. Tapi semua yang menentukan Allah. Manusia kerja, ya pantasnya orang hidup itu kerja. Yang memberikan rezeki tetap Allah. Maka kalau mau kerja, jangan niat kaya. Karena kaya itu adalah urusan itu. Nah orang kerja ya pantasnya orang kerja aja. Kayak orang udah usia dewasa, ya yang menentukan jatuh cinta atau tidak itu ya Allah. Tapi pantasnya manusia yang menyatakan cinta, ya menyatakan persoalan diterima atau enggak urusannya. Mahabbah itu dari Allah. Tapi manusia harus berusaha. Sampaikan I love you kepada 1000 wanita, pasti salah satunya ada yang terima. Ada salah satunya. Baik, baik Kiai. Selanjutnya ini sepertinya ada telepon yang bergabung bersama kami. Kita akan terlebih dahulu ya, Yai. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Nur di Tulangan. Baik, Pak Nur dari Tulangan. Monggo, Pak Nur, pertanyaannya untuk Kiai Muafiq, silakan. Mohon tanya Pak Yai, kita mau kirim doa kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi kirim doa, mau mendoakan supaya diampun segala dosanya. Dan setelah maghrib itu kita kirim Fatihah, itu bagaimana? Tidak bisa nyambung gitu. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur dari Tulangan pertanyaannya. Baik, ya, sepertinya kita akan jawab usai jeda ya pertanyaan dari Pak Nur. Ya, baik pemirsa, kita usai jeda masih akan segera kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Tabung Maghrib di TV 9 Nusantara. Bersama kami tentunya dalam program Tabung Maghrib di TV 9 Nusantara, dan tak terasa kita sudah di segmen terakhir. Namun kita masih mendengarkan penjelasan dari Yai Muafiq ini terkait pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Nur dari Tulangan sebelumnya. Baik Yai, tadi pertanyaannya yaitu mengenai kirim doa kepada orang yang sudah meninggal setiap habis maghrib ini supaya nyampe, itu bagaimana ini Yai? Jadi kirim doa kepada orang yang sudah meninggal itu nyampe. Apalagi anak kepada orang tua nyampe. Cuman kan kalau dalam tradisi santri itu ada cara paling mudah agar pasti nyampe. Dan itu agar pasti nyampe. Makanya kemudian kita diajarkan ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wasyuhada wassalihin wa ila abaina ummahatina, atau ada yang kemudian ditambah wa ila jami auliyaillah minal masyariqi ila magharibi afbariya wa nakhususun sultanul auliya Isya Abdul Qadir Al-Jilani wa li abaina ummahatina masyayikh masyaikhin wa jadid wa nakhususun ila ruhi bapak atau ibu Al-Fatihah, dan gitu. Nah itu cara yang paling gampang pasti nyampe. Kenapa? Karena pakai pemancar. Pakai pemancarnya Rasulullah
Karena Rasulullah ini punya program untuk memancarkan seluruh rahmat. Nabi. Baik. Nah, terus kemudian para ulama, para syuhada yang suka download programnya Allah. Kan tirakat, mujahadah. Akhirnya para ulama, para wali ini punya kuota. Nah, makanya bagi kita yang tidak punya kuota kan bisa pakai pinjem wifi gratisan. Nah, jadi kita pakai wifi-nya Syekh Abdul Qadir, kita pakai wifi-nya Rasulullah. Untuk apa kita kirim Fatihah kepada orang tua kita? Sama kita bisa ngirim pesan kalau kita punya wifi, kita punya program. Kalau nggak punya ya cari wifi gratisan. Baik. Makanya kayak kita ada yang tinju, Mike Tyson di Amerika, kita nggak bisa datang ke sana. Satu yang tinju pancarkan ke satelit. Oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Akhirnya semuanya dapat bagian. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dikirim kepada orang seluruh dunia dan kepada orang yang meninggal. Orang ini nggak punya TV karena nggak ngerti konsep siaran langsung. Baik, itu analoginya Kiai. Iya, analoginya. Baik Kiai, kita sudah segmen terakhir ini Kiai, tak terasa. Monggo mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan juga mungkin himbauan kepada masyarakat Indonesia khususnya, dan ini sudah jelang akhir Ramadan ini. Apa yang bisa disampaikan? Monggo Kiai. Ya, kalau akhir Ramadan ikutilah cara balapan kuda aja. Jadi pertama bisa nyantai-nyantai, tapi kalau sudah kelihatan finishnya, pacu kuda dengan secepatnya. Perbanyak ibadah, sholawat diperbanyak, sodakoh diperbanyak. Dan ada yang lebih bagus ini para suami istri. Ya, perbanyaklah bergaul dengan suami istri. Karena itu ibadah yang paling murah, tapi tidak perlu pakai khusyuk. Nah, setiap malam bila perlu 2-3 kali lah, biar pahalanya banyak. Itu pahalanya besar di bulan Ramadan, dan itu dilaksanakan nggak pakai khusyuk. Nggak perlu khusyuk gini, itu nggak perlu sambil nyanyi. Nggak perlu khusyuk ya. Iya, ya itulah mungkin ya, pacu kuda karena ini hari terakhir bulan Ramadan, seperti orang berpacu balapan kuda, semakin lihat finish percepat laju sudah kita perbanyak ibadah. Baik. Masya Allah ya, seperti berpacu kuda, semakin kita melihat garis finish, semakin kita terpacu untuk menambah ibadah kita. Terima kasih Yai Ahmad Muafiq sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu nggih. Salam untuk keluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Kiai Haji Ahmad Muafiq. Kita membahas mengenai tradisi memuliakan Ramadan di Nusantara. Dan demikian perbincangan kita. Insya Allah kita akan ketemu esok hari tentunya bersama dengan narasumber yang berbeda. Saya Putri Humairah, mohon pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.